Sabda TV. Pertama, Pak, setiap pendapat yang bertabrakan dengan ijma, pertama ijma salafus saleh, ijma para sahabat, para tabi'in, maka itu perbedaan yang tidak bisa ditolerir. Kenapa? Karena orang yang menyelisih ijma sudah pasti sesat. Dalilnya juga sudah jelas. Juga Rasulullah bersabda, lan tajtami'a ummati ala dhalalah. Umatku tidak mungkin bersepakat di atas apa? Kesesatan. Walaupun tentunya Pak, tidak setiap orang yang mengklaim ini ijma bisa diterima. Kalau ada orang mengatakan ini ijma ulama, kita harus periksa dulu benar enggak sudah terjadi ijma para ulama. Makanya Imam Ahmad mengatakan manidda'al ijma faqad kadzab. Siapa yang mengklaim adanya ijma maka dia berdusta. Karena untuk memastikan itu ijma itu tidak mudah. Harus penelitian dulu. Ada buku yang sangat bagus sekali tentang masalah ijma itu. Saya punya bukunya 10 jilid. Judulnya Mawsu'atul Ijma. Itu setiap klaim ijma diperiksa sama beliau, diteliti. Iya, apakah misalnya klaim ijma ini otentik atau tidak, benar apa enggak. Kemudian yang kedua, setiap pendapat yang bertabrakan dengan dalil yang sharih, dengan dalil yang apa? Sharih dan sahih. Contoh misalnya, terjadi perselisihan di kalangan para ulama, apa yang disebut dengan arak. Abu Hanifah berpendapat arak itu yang terbuat dari anggur saja. Sedangkan jumhur berpendapat bahwa arak itu semua yang memabukkan. Pendapat jumhur itulah yang benar. Rasulullah sabda, kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan itu arak. Wa kullu khamrin haram. Dan para ulama mengingkari pendapat Abu Hanifah. Kenapa? Karena pendapat Abu Hanifah jelas bertabrakan dengan dalil yang sahih dan sharih, tegas. Adapun kalau perbedaan pendapat itu Pak, tujuannya bukan karena ngikutin hawa nafsu, ini karena memang berusaha mencari kebenaran. Dan dalil-dalilnya pun juga tidak sharih, tidak tegas. Sehingga terjadi perbedaan pemahaman di kalangan para ulama. Contoh misalnya, apakah wajib baca Al-Fatihah di belakang imam atau tidak? Imam Syafi'i mengatakan wajib. Dalilnya hadis la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah solat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Imam Abu Hanifah kebalikannya. Makmum tidak boleh baca sama sekali, baik jahriyah maupun sirriyah. Dalilnya hadis bahwa bacaan makmum sudah ditanggung oleh imam, tapi hadisnya lemah. Sementara Imam Ahmad tengah-tengah. Kalau salat jahriyah, dengar, diam berdasarkan ayat wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Al-Qur'an maka dengarkan dan diam. Kalau salat sirriyah wajib baca berdasarkan hadis tadi la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah salat bagi mereka yang tidak baca Al-Fatihah. Nah, ini ada bertabrakan antara ayat dengan hadis. Yang Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berbeda pendapat dalam mendudukannya. Imam Syafi'i berpendapat bahwa ayat itu umum, hadis ini khusus. Ayat itu mengatakan kalau dibacakan Al-Quran, maka dengarkan dan diam, umum. Sementara Rasulullah mengatakan tidak sah salat kecuali baca Al-Fatihah. Khusus, berarti dikhususkan dengan Al-Fatihah wajib. Imam Ahmad kebalikan pemahamannya, Pak. Hadis ini umum, ya. Baik dia makmum maupun imam. Ayat ini khusus untuk mereka yang menjadi makmum di belakang imam. Kok bisa begitu ya? Bisa terjadi, Pak. Imam Syafi'i berdalil dengan hadis lain yang lebih sharih. Itu kejadian dalam salat subuh. Rasulullah SAW salat subuh lalu sebagian sahabat membaca. Maka Rasulullah bersabda, la taqra'u illa bi fatihatil kitab. Jangan baca apapun kecuali Al-Fatihah saja. Imam Syafi'i ini hadis tegas, menunjukkan bahwasannya kecualikan padanya Al-Fatihah, tetap baca. Ini khilaf para ulama. Dalam masalah ini bagaimana sikap kita, Pak? Sikap kita hanya amalkan yang kita pandang yang paling kuat, tanpa kita menyalahkan orang, ya, orang yang berseberangan dengan kita. Jadi masing-masing aja.
Yang satu merojikan diem ketika jahriyah, yang satu tetap baca Al-Fatihah, yang satu lagi ya amalkan sesuai yang dia pandang apa? Kuat, mangga. Adapun itu jadi bahan keributan nggak boleh, Mas. Ini Pak. Jadi kita juga harus cerdas. Mana perselisihan yang tidak bisa ditolerir, yang wajib kita ingkari, dan mana perselisihan yang tidak boleh kita ya ributin, walaupun tetap terbuka padanya dialog mencari yang paling kuat, silahkan saja. Tapi jangan sampai kemudian hal-hal seperti itu yang menyebabkan kita saling gontok-gontokan, Mas. Nah, demikian. Nah.